Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Diisi dengan pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah. Selamat malam, demokrasi di Indonesia tengah diuji. Partisipasi publik sebagai kunci kualitas demokrasi bertemu koridor konstitusi yang harus dihormati bersama. Kritik dan sikap politik, apa iya harus dimaknai sebagai makar? Samar-samar, kabar makar. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV, para tamu terhormat saya, Muhammad Kodari, Selamat malam, staf Mas Yogi. Presidenan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan juga Bung Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Kabar Bung? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga Prof. Ikrar Sabar, pengamat politik ya? Iya, Masih pengamat politik kan? masih. Ya, Duta Besar Tunisia 2017-2021. Terima kasih sudah hadir. Malam. Last but not least, Bung Ferry Amsari. Saya sebut aktivis atau pengamat hukum tata negara? Insyaallah yang baik. Oke. Saya ke Bang Fahri. Bang Fahri. Saya dulu. Ketika ada statement muncul perkumpulan para pengamat merespon pernyataan Presiden bahwa harus ditertibkan dalam halal bihalal, itu kan ada statement dan ada kalimat dari seorang tokoh politik Saiful Mujani yang mengatakan bahwa ada diksi menjatuhkan setelah panjang. Kalau Bang Fahri kemudian merespon bahwa ini harus dijaga nih koridor demokrasi konstitusi itu. Sebetulnya Bang Fahri ingin mengatakan apa? Saya yakin Bang Fahri sebagai aktivis juga ingin tetap mempertahankan bahwa Indonesia sudah 1000% lah menjaga demokrasi. Tapi apa yang ingin Bang Fahri sampaikan? Sebenarnya saya malam ini mau halal bihalal aja. Iya, halal bihalal deh, gak apa-apa deh. Semakin menunjukkan bahwa sebetulnya gak ada apa-apa ya. Sama dengan acara kemarin halal bihalal juga sebetulnya. Ini jilid 2 aja kalau saya lihat sih jilid 2. Halal bihalal, Jilid 2. halal bihalal. Iya, lawan halal bihalal. Ya karena sebenarnya saya taunya Bang Saiful itu kan sebagai akademisi, bukan politisi ya. Tapi bahwa kemudian beliau memulai satu ajakan, menurut saya di situ ada beberapa concern ya. Yang pertama adalah bahwa ya tentu orang bebas berpendapat, Ya. sebagaimana konstitusi demokrasi kita menjamin. Tapi rasanya kita juga berkepentingan untuk menjaga demokrasi konstitusional kita, karena kalau kita mengizinkan inkonstitusionalitas, maka ada banyak pintunya ya, macam-macam kalau kita sebut, dan itu di masa-masa yang lalu itu sangat secara keras. Tapi Bang Fahri melihat bahwa pernyataan utuh dari Saiful Mujani itu sudah masuk koridor menuju inkonstitusional. Saya menganggap atau bahwa ini ada spiritualnya ya, ada politiknya, ada akademiknya. Bahwa saya sendiri terus terang, saya kan seumur politik saya ini kan mayoritas saya sebagai anggota DPR, seperempat abad hampir atau setengah dari umur saya kan di Senayan sebenarnya. dan cukup lama juga dikenal sebagai oposisi. Cukup lama sebagai oposisi Suara-suara dan yang lantang ke menjaga apa yang sudah kita bangun bersama-sama lebih dari 30 tahun sekarang ini, bahwa demokrasi kita ini sudah menuju pematangan ya, dan ciri daripada kematangannya itu adalah kita menjaga jiwanya, menjaga jadwal-jadwalnya, artinya menjaga konstitusionalitasnya, sehingga ruang bermain kita itu sebenarnya ruang bermain yang sudah sangat enak. Karena saya sendiri makin lama juga makin percaya bahwa memang demokrasi itu harus kita sadari
tidak saja definisi dan pengertiannya atau jiwanya, tapi juga jadwal-jadwalnya. Termasuk juga apa jadwal, apa tugas dari akademisi, apa tugas dari politisi, apa tugas yang di dalam eksekutif. Saya misalnya diserang banyak orang karena katanya kurang banyak ngomong dan makin jinak. Bukan, karena saya sekarang menjadi bagian dari pemenang pemilu Tahu dan menempatkan diri lah. saya adalah bagian dari eksekutif. Kan saya nggak mungkin lagi kayak Bang Fahri, di Senayan. tengah kontra ya soal pernyataan Pak Saiful Mujani itu kan ada statement dari Seskap Teddy Indra Wijaya yang menurut saya dan menurut kami itu mudah-mudahan itu betul-betul substansi dari presiden, karena presiden seperti tidak merisaukan dan membiarkan itu, biarkanlah dinamika civil society gitu. Ini kita dengarkan dulu kutipan dari Seskap. Saiful Mujani menyinggung Presiden Prabowo Subianto ini yang kata masih mundur. Ini nggak gitu Mas tanggapannya dari Seskap? Wah, saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa gitu kira-kira. Apalagi Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu ya. Apalagi Bapak Presiden sedang mengurusi hal-hal besar. Satu sisi itu mungkin bisa jadi kabar baik, artinya tidak buru-buru reaktif dan sebagainya. Tapi satu sisi Bang Fahri mengingatkan bahwa ada koridor keluar dari konstitusi. Saya kadang-kadang juga makin lama ya semakin melihat betapa besarnya negara kita, sejarahnya, masa depannya, kehebatannya hari ini dan janji-janji kebesarannya di masa yang akan datang. Makin sadar bahwa memang masalah itu banyak sekali. Ya. Sehingga apa yang menjadi kesibukan kita dalam dinamika masyarakat sipil itu kan tidak semuanya juga langsung menjadi perhatian seketika. Presiden. Dan itu biarlah menjadi kesibukan kita sebagai bagian dari masyarakat sipil. Saya sendiri kadang-kadang karena dikasih tugas di satu sektor yang lebih spesifik, kadang-kadang juga tidak mau terlalu banyak masuk ke dalam perdebatan politis dan sebagainya. Meskipun saya ngerti temanya, saya menulis buku, saya bicara tentang itu dulu. Tapi karena tahu juga bahwa sekarang ini ada pekerjaan-pekerjaan yang memang membuat kita sangat sibuk. Betul-betul saya dulu di legislatif itu merasa udah tahu banyak hal begitu. Tapi setelah menjadi anggota eksekutif itu memang kita banyak nggak tahunya karena eksekutif itu rumit, kompleks ya. Kita harus melacak seluruh persoalannya dari regulasi sampai pertanggungjawaban anggarannya, itu kita harus betul-betul deal dengan sistemnya begitu ya. Kalau dulu kan kita habis ngomong nyerocos kita tinggal tidur kan kalau di legislatif. Kalau di eksekutif susah itu karena ada tolok ukur ya di awal itu ada perencanaannya, di ujung ada pemeriksaannya yang itu tidak boleh ada celah persoalan karena umur dari peristiwa pidana itu kan bisa berapa tahun sekarang. Boleh dibilang secara politik seorang Fahri Hamzah sekarang udah lebih dewasa. Bukan lebih dewasa, gara-gara eksekutif aja. Ntar kalau saya kembali ke Senayan ribut juga. Cuman kayaknya udah nggak di Senayan Tahu lagi. diri lah. Oke, udah saya tua bos. Iya. Tua tapi semangat masih muda. Saya ke Mas Kodari. Mas Kodari, Pak Saiful Mujani kan sahabat Mas Kodari juga. Dalam konteks polster kan banyak. Dan saya tahu riwayatnya. Betul. Ada penjelasan dari Pak Saiful Mujani loh bahwa sebenarnya itu adalah political engagement, itu adalah sikap politik. Apa yang salah dalam dunia demokrasi? Iya. Sementara anak buahnya Pak Kodari kan yang munculin pertama ngeri, makar gitu. Gimana? Pertama begini, kalau soal sikap politik sih sah-sah saja ya. Setiap orang kan punya sikap politik, yang pertama. Tapi saya kira setiap sikap politik itu kan ada turunannya, ada operasionalisasinya. Nah, operasionalisasi yang keluar dari Pak Saiful Mujani kan beda dengan orang yang juga sama pada forum itu yang namanya Ferry Amsari kan begitu. Ferry Amsari itu bicara mengenai mungkin sikap politik dasarnya sama, tidak happy, tidak puas, tidak percaya dengan Presiden Prabowo, tapi Ferry Amsari mengusulkan impeachment begitu. Bahkan beliau karena nggak suka juga dengan wakil presidennya, saya kasih resep katanya, impeach dua-duanya kan begitu. Dalam terminologi Sebentar, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Jadi itu yang keluar dari Bang Ferry Amsari. Yang keluar dari Bang Saiful Mujani adalah bahwa
Yuk kita konsolidasi, kita jatuhkan presiden. Ini perbatim ya, saya pakai Jatuhkan kalimatnya. Jatuhkan presiden. Nah, dalam tafsir saya tentu ini bisa salah dan tentu kita bisa berdebat. My words against your words, istilah yang sekarang ini populer kan. Oke, dan hari ini kita ketemu. Iya, sebetulnya kan akan senang kalau ada Bang Saiful di sini kan, bisa langsung dialog dengan beliau kan, gitu. Ini juga menurut saya juga nggak enak juga sebetulnya karena Bang Saifulnya nggak ada gitu. Nah, tapi Bang Saiful kan bahasa menjatuhkan presiden itu saya kira kalau kita bicara minimal contoh-contoh sejarah atau mungkin memori atau pengertian umum, itu kan berarti menjatuhkan presiden di tengah jalan. Nah, sementara kalau kita kembali kepada konstitusi kita itu sudah mengatur mekanisme untuk seorang presiden itu jatuh ya, baik secara secara harfiah maupun secara konotatif maupun denotatif gitu. Kalau secara konotatif ya menjatuhkan presiden lewat pemilu kan begitu, jangan dipilih lagi. Nah, kalau soal itu sikap presiden sangat jelas, termasuk tadi di rapat kabinet dalam meskipun di undang-undang secara resmi beliau ada mengatakan juga soal kalau saya ini tidak berhasil, jangankan masyarakat, saya pun malu, saya pun tidak akan maju lagi. Itu kata beliau sendiri. Jadi presiden bisa menjatuhkan dirinya sendiri dalam tanda kutip ya, konotatif. Denotatif bisa juga dengan mekanisme impeachment. Ya, dan itu ada di undang-undang. Dan karena itu tidak ada yang mengatakan Ferry Amsari itu seorang makar, nggak ada. Nggak, sampai hari ini saya nggak ketemu tuh orang yang mengatakan Ferry Amsari itu makar. Nah, karena saya bukan bukan ahli makar, jadi saya cari-cari pasal mengenai makar itu apa. Ya. Nah, ini ada dua pasal. Pertama itu 104 KUHP lama, kemudian ada KUHP baru itu 191. Saya bacakan aja ya. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden, atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, jadi nggak harus membunuh makar itu. Presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Nah, sekarang yang dibayangkan oleh Pak Saiful itu seperti apa? Menurut saya kita harus kejar sampai ke sana kan. Kalau diruntut kalimat beliau sebelumnya, beliau kan tidak percaya dengan apa-apa yang dilakukan oleh Presiden itu disebut sebagai Prabowo, sikap politik. Ya. Sikap Dan politik. bahkan beliau mengatakan begini, kalau saya nggak salah lagi nih, ya karena ini ingatan, berdasarkan ingatan ya. Dan saya mohon maaf sibuk banyak pekerjaan juga. Oh, luar biasa. Nggak selalu bisa menghafal juga tuh kalimat verbatim. Tapi seingat saya, beliau itu percaya bahwa kalau mengandalkan pada proses sebutlah partai politik atau impeachment, itu nggak akan terjadi. Karena itu beliau menggunakan mekanisme konsolidasi kita, ada pertemuan begini, yang saya bayangkan adalah demo-demo ya, mungkin kemudian mengepung istana dan seterusnya, yang ya saya juga belum tahu persis. Dan itu tidak mampu dilakukan kan? Membuat presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Dan itu hanya pertemuan halal bihalal. Mas Yogi, saya tidak menyimpulkan pada hari ini, bukan biasa untuk menyimpulkan. Tetapi biarlah pemirsa yang mendengar sendiri. Saya bacakan pasal 191 KUHP baru. Saya ke Bung Ferry. Kan Anda hadir ya kan. Itu tajuknya adalah halal bihalal. Ya bisa dibilang merespon pernyataan Presiden, akan menertibkan para pengamat. Gimana sebetulnya? Dan saya percayalah, ini kesempatan Anda menjelaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan penggerakan, mobilisasi, apalagi ingin menjatuhkan Yogi, presiden. apa yang dipikirkan Pak Ferry belum tentu sama dengan Pak Saiful loh. Harus jelas loh kita ini. Silakan, siapa. Jadi sebenarnya diskusi soal ini sudah selesai ketika Presiden baru saja menyampaikan silahkan jatuhkan asal dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi kan. Impeachment dan segala macamnya itu. Nah, ketika Presiden sudah menyelesaikan dengan ucapan itu, berarti menjatuhkan bukan lagi dimaknai terlalu jauh menjadi makar. Impeachment juga maknanya menjatuhkan. Bahkan kalau mau lebih luas maknanya menjadi remove from the office, yang memakzulkan gitu. Nah, ketentuan memakzulkan, menjatuhkan presiden ada di ketentuan pasal 7A, 7B, 7C dan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Ini sesuatu yang konstitusional. Memaknai kalimat menjatuhkan menjadi makar menurut saya Mas Yogi itu berlebihan saja. Karena dalam perkembangan KUHP kita ada 3 jenis makar. Satu, makar terhadap fisik presiden dan wakil presiden.
pasal 191 yang dibacakan Bang Kodari tadi, bahwa membunuh presiden, ya, mengancam fisik presiden, menghilangkan kemerdekaan presiden, membuat presiden tidak bisa bertindak sebagai pemerintah, itu dalam artian dikuncinya oleh Bang Kodari Pak Presiden di toilet. Oh, jangan saya dong, saya full Mujani. Kalau ngasih contoh, kalau gitu dari kepala staf kepresidenan, mengawal presiden ini. Ini contoh yang lebih bagus, Bang Kodari ini contoh yang lebih. Tolong ganti namanya dengan saya Mujani, jangan Muhammad Kodari itu. Protes saya. Dikuncinya kolega dikuncinya presiden di toilet oleh Mayor Teddy. Oh, jangan juga, tidak berlangsung. Jangan dong. Presiden Nggak tidak, fair misalnya ini itu. contohnya, misalnya nggak fair lah tidak itu. bisa presiden memerintah Jadi gini, kalau mau ganti berkomunikasi. Saiful Mujadi, ganti dengan kata Ferry Amsari, baru fair menurut saya. Jangan ganti dengan Letkol Teddy. Si Fulan, Ya, si Fulan sajalah. supaya Bang Kodari selesai dengan urusan nama itu, contoh Nggak penting soal nama si itu. Fulan kemudian Hati-hati, Pak, mengunci soal nama, presiden di toilet 2 jam sehingga tidak bisa berkomunikasi dalam menjalankan, masuk bagian ini 191 ini, fisik presiden yang kemudian diserang, gitu ya. Kedua, wilayah NKRI baik seluruhnya maupun sebagiannya untuk dipecah belah di pasal 192 KUHP yang baru. Ketiga, menggulingkan pemerintah yang sah. Menggulingkan, ya, bukan menjatuhkan. Menjatuhkan bisa. Anda ingin mengatakan bahwa Pasal selama pertemuan halal bihalal itu tidak ada satupun yang mengarah ke sana, lebih kepada Mas Yogi, sikap politik. orang kalau mau ide. makar, apalagi seorang profesor, nggak pakai pengumuman di depan halayak ramai untuk kemudian melakukan makar. Jadi Salah niatnya betul. memberikan Ini sikap politik. niatnya untuk mengkritik presiden, menjelaskan bahwa presiden sudah menyimpangi konstitusi. Pasal 11 di BOP, sikap presiden terkait perang, sikap presiden soal MBG, sikap presiden yang mengabaikan undang-undang. Nah, ini yang kemudian mau dikoreksi. Ini ada niat baik orang mengoreksi di luar, sebenarnya jauh lebih baik Mas Yogi dibandingkan di parlemen kalau mengoreksi. Karena orang di luar nggak punya kekuatan. Ini profesor senjata tidak punya kekuatan yang dikatakan preman yang bisa menyimpang untuk melakukan kekuasaan yang Saya menyerang tanya kekuasaan. ke Prof Ikrar yang ada di sini dan ada di sana juga saat pertemuan. Saya nggak Prof datang. Ikrar nggak. Oh, nggak datang. Oh, yang ada di sini ya. Saya diundang tapi kebetulan. Oh, tapi tidak datang. Oke. Apakah iya pertemuan itu terus kemudian Prof mengamati bahwa makin hari makin setiap ada yang berbeda pendapat selalu mendapatkan tekanan dari kekuasaan?